Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk teman-teman yang sedang menonton dan belajar bersama ya. Di pertemuan kali ini mungkin saya akan membahas mengenai aplikasi InfraWork ya. Mungkin kita akan membahas tool-tool yang ada di InfraWork. Apa sih fungsi dan tujuan dari tool-tool yang ada di InfraWork ini? Nah, ini akan kita bahas. Saya akan membahas satu persatu dari menu-menu dan tool-tool yang ada di sini. Baik, kita mulai saja. Ini di atas kita diperlihatkan menu-menu, ada 4 menu di sini. Ada manage, kemudian create, kemudian analysis, kemudian present dan atau share. Nah, untuk manage itu adalah tujuannya untuk mengelola import data dari aplikasi lain seperti Revit, terus AutoCAD Civil 3D, ArcGIS, SketchUp, Tekla, Katia, ya banyak lagi aplikasi yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Misalnya kita lihat di sini banyak sekali di sini. Ada keluaran dari aplikasi lain. Nah, itu tujuannya untuk yang menu manage ini. Nanti kita bahas yang untuk tool ini ya, setelah saya bahas yang ada di menu 4 ini ya. Kemudian untuk create itu maksudnya adalah untuk membuat objek jalan atau perencanaan jalan, terus rel kereta api, kemudian jembatan dan gedung. Nah, di sini kita menggambar atau merencanakan ya dengan memakai menu tool yang ada di sini untuk di menu create. Kemudian di analis itu untuk menganalisa surface ya. Kemudian traffic simulation. Ini traffic simulation ada di sini. Kemudian di sini ada struktur, girder analis di sini ada. Kemudian site distance. Nah, site distance di sini. Sini ada di sini. Kemudian untuk present atau share itu untuk membuat atau mengimport video ya. Membuat storyboard, kemudian ekspor IMX dan model AutoCAD Civil ya. Di sini kita bisa mengimport model yang sudah kita buat di sini seperti ini. Mengimportnya menjadi aplikasi lain untuk bisa diimport ke aplikasi lain seperti Civil, terus Civil 3D Max, SketchUp gitu. Di sini kita bisa mengimportnya. Selanjutnya kita ke manage ya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tool yang ini. Oke, mulai dari model ya. Di sini ada model properties. Di sini model properties kita klik. Nah, di sini ini model properties itu adalah untuk mengontrol model kita atau sistem koordinat kita, terus desain standar, terus terrain, kemudian atau kontur. Di sini kita bisa mengontrol ya semuanya di sini. Kemudian untuk yang ini, yang model explore, ini namanya model explore. Nah, di sini ini untuk menghidupkan atau mematikan objek ya. Misalnya ada objek jalan atau perkerasan, ini kita bisa mematikan di sini modelnya yang ada di InfraWork seperti rambu-rambu rumah itu. Di sini kita bisa mematikannya. Kita matikan aja lampu-lampu ini seperti layer lah dia, seperti layer ya. Kemudian untuk sini untuk proposal nih ya, proposal. Nah, proposal ini untuk mengelola semua informasi yang dibuat di InfraWork seperti jembatan atau tunnel ya. Kita bisa mengelola di sini. Kalau kita
ada proposal, buat proposal di sini, dia akan muncul di sini nanti satu persatu. Kemudian kita ke konten ya. Nah, ini konten itu ada data source. Nah, ini data source. Data source biasa kita pakai untuk mengimport data dari aplikasi lain ya. Seperti ini. Nah, di sini kita biasa mengimport data dari Simple 3D, kemudian dari SketchUp, kemudian dari Katia, Tekla, ArcGIS. Di sini kita bisa memakai alat tool ini ya. Kemudian ada style palette. Nah, ini namanya style palette. Nah, ini style palette. Style palette itu untuk mengelola style katalog ya. Seperti katalog lah. Mengaplikasi seperti root ya. Nah, ini kita bisa membuat atau mengedit. Di sini kita bisa mengedit ya, misalnya mengedit assembly jalan gitu ya. Ada di root, misalnya di root ini kita edit di sini di tool style palette ini. Bisa menambahkan jalan itu, menambahkan saluran, menambahkan bahu atau apa, di sini kita bisa mengedit ya. Oke, kemudian di bagian ini di sini ada Autodesk Connector to ArcGIS. Ini adalah kita bisa mengkonekkan model kita ke ArcGIS ya, ke aplikasi ArcGIS. Kemudian ke display ya, ke display ini adalah surface layer. Nah, ini ada surface layer, itu untuk mengurutkan layer-layer yang ada di model kita. Nah, ini bisa misalnya kita buat misalnya ini ada map di sini, kita bisa mengurutkan atau mematikan seperti layer di AutoCAD ya ini ya. Misalnya ada map, ini bisa kita matikan. Nah, kalau kita tidak ingin ini kita matikan gitu. Image ini di sini imaginary, misalnya kita matikan, terus kita apply, ini mati nih, dia akan terhilang gitu. Nah, seperti ini mapnya tuh. Nah, seperti itu. Kalau kita munculkan, dia akan muncul lagi. Ya, seperti garis layer di AutoCAD. Kemudian di ini ya, di point cloud ini ya. Oh, ini belum saya jelaskan yang ini ya, yang untuk terrain ya, untuk ini terrain themes itu untuk memberi warna ya, memberi warna surface, mengelompokkan elevasi gitu. Misal kita tambahkan ini, kita beri warna surface kita apa gitu. Ini kita klik buat nama di sini, terus elevasi, aspek, slope ya. Itu terserah teman-teman mau mengkreasikan seperti apa ya. Oke, kemudian untuk yang di samping ini ada feature theme. Nah, ini feature theme. Feature theme itu untuk memberi warna suatu objek. Nah, sama dengan yang tadi, kita fungsinya sama, untuk memberi warna saja. Ini misalnya ada root, water area, kita tinggal berikan warna aja, warna apa mau gitu ya. Kemudian di sini ya, ada di sini banyak, di sini ada sun and sky. Nah, sun and sky itu kita bisa mengatur jamnya nih. Saya geret ini jamnya jam 11, jam 12, jam 13 sampai malam ya. Ini kita bisa mengatur, terus tanggalnya kita bisa atur. Kemudian arah ini langit, awan yang bergerak nih ya, wind direction itu arah ya, ditunjuk arah awan yang bergerak. Terus ini kecepatan awan yang bergerak juga, misalnya. Nah, ini kalau kita aktifkan animasinya, kalau kita geser ke arah kanan, dia akan cepat pergerakan dari awan ini nanti. Kalau kita ini adalah arahnya, mau arah ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, kalau cloud cover ini
cuaca sepertinya. Nah ini kalau kita geser ini, kalau kita sampai pojok dia akan hilang awannya. Oke. Kemudian ke point cloud ya, kita ke point cloud. Nah ini untuk memasukkan point surface dari cloud, biasanya ada apa namanya data cloud, kita bisa memasukkan dari sini. Nah, point surface, nah karena ada point cloud di RAN ya. Nah ini karena tidak ada data saya, maka dia tidak bisa. Oke, selanjutnya kita beralih ke create ya. Nah ini create. Kita ke transformasi. Transformasi itu ada komponen yang ada komponen road, planning road, barrier, railway, dan right of way. Nah, untuk komponen road ini kita bisa membuat jalan ya, assembly jalan gitu. Sama lah, pasti tahu lah teman-teman ini cara membuatnya komponen road ini. Kalau planning road ini untuk membuat perencanaan jalannya, untuk rencana jalan, misalnya rencana lengkungannya seperti apa, arahnya kemana gitu, tikungannya berapa, ini untuk kita rencanakan jalannya. Kemudian untuk yang ini ya, yang barir, ini untuk membuat barir. Terus untuk railway ini perencanaan untuk jalan kereta api. Kemudian untuk right of way ini adalah ROW jalan atau batas-batas lingkup proyek ya, teman-teman pasti tahu itu. Kemudian kita ke struktur. Nah struktur ini banyak pilihan. Di sini ada bridge, tunnel, building, generate object. Untuk bridge ini untuk membuat jembatan ya di jalan kita, misalnya ada sungai, kita bisa membuat jembatan memakai tool ini, bridge. Kemudian tunnel ini untuk membuat box pada jalan, kemudian untuk building untuk membuat gedung. Karena kita klik di sini, nah ini banyak pilihan gedungnya di sini. Kita pilih aja, tinggal di klik di sini 2 kali, kita arahkan ke sini. Nah ini ya. Nah akan jadi gedung seperti itu ya. Nah itu, silakan dicoba nanti ya. Kemudian untuk generate object. Nah untuk generate object ini untuk menambahkan objek parametrik ya, seperti peralatan konstruksi, rambu-rambu, dan dinding beton. Nah, kalau di sini ada sheet file ya, sama seperti ini ya, komponen ya, seperti komponen root, cara pakaiannya seperti komponen root. Kemudian kita ke sini ya, ke drainage. Nah di sini ada banyak pilihan juga, ada culvert, pipeline connector, terus drainage network. Untuk culvert ini ada membuat box culvert, pasti teman-teman sudah tahu box culvert itu seperti apa. Nah, terus pipeline untuk membuat pipa. Nah terus pipeline connector itu adalah membuat koneksi pipa bawah tanah ya. Terus untuk drainage network ini membuat jaringan drainase. Kemudian untuk sebelahnya ada environment. Nah, environment ini banyak nih pilihannya nih. Pertama dari city furniture. Nah, ini untuk fungsinya untuk menambahkan objek ya. Objek aja fungsinya ini, seperti orang, rambu, pohon. Misalnya kita klik di sini, ini banyak pilihan. Nah, misalnya kita klik sini, terus klik di sini. Nah, fungsinya untuk menambahkan objek aja ini. Kalau city furniture itu, nah ini dia. Kemudian di ini ya, land connector ya, land linear decoration.
Nah, linear decoration ini sama, fungsinya sama ya, sama untuk menambahkan objek aja sebenarnya ini sama, tapi dia agak lurus gitu. Nah, gini sama ya. Nah, itu sama untuk menambahkan objek aja ini kalau yang di daerah environment ini. Ini ada project set, parking area, corporate, grading, terus river, water area, lalu row of trees, stand of trees, parcel. Nah, ini untuk menambahkan objek ya. Oke, kemudian kita ke sini ya, ke present share. Nah, present share itu ada di sini, di present itu ada storyboard creator, kemudian storyboard player, watermarks, create a snapshot. Nah, untuk storyboard creator itu membuat video ya, video presentasi, video setelah kita project kita selesai, makanya kita buat video di sini. Nah, itu nanti ada penjelasannya tersendiri untuk membuat video ya. Terus storyboard player, nah ini adalah memutar hasil setelah kita membuat video dari storyboard creator, hasil dari sini ya. Kemudian watermark ini memberi watermark atau tanda ya pada file atau seperti logo lah kita buatnya watermark ini. Kemudian untuk snapshot ini mengambil gambar dari apa yang ada di dalam lembar kerja kita. Untuk share ini, di sini sama seperti yang tadi ya, penjelasan yang awal tadi. Ini 3D model ini untuk mengimport model dalam bentuk format FBX, DAE, OBJ. Nah, ini bisa dibuka di Lumion gitu, bisa dibuka di Lumion kalau kita pakai yang ini. Terus kita bisa bukanya di 3D Max ini kalau kita udah import memakai 3D model seperti ini ya. Kemudian untuk export IMX. Nah, untuk export IMX ini kalau kita ekspor memakai IMX ini bisa kita buka di Civil 3D. Jika kita mau mengambil data kontur dari InfraWorks, kita memakai ini export IMX itu bisa dibuka di sana juga datanya di Civil 3D ya. Kemudian untuk ekspor ini ya, FGDB. Nah, ini untuk sama fungsinya untuk mengekspor aja ini. Yang yang 4 ini untuk share, yang namanya share kan artinya berbagi ya. Nah, ini fungsinya sama ini. Yang keempat ini. Kemudian kita ke arah sini ya, ke sebelah ini. Ke sebelah ini ya. Ada namanya view display ya, ini view display. Nah, ini view display. Nah, ini fungsinya untuk melihat profil view kita ya. Profil view misalnya ini tampilan potongan memanjang. Nah, misalnya ini ya, saya klik di sini. So, kalau kita klik profil view display ini, di sini ada pilihan profil view. Dia akan langsung menuju ke potongan memanjang dari jalan yang kita buat. Wah, ini tidak bisa gerak ya, saya tutup aja. Nah, itu untuk profil display. Kemudian di sini ada select. Nah, ini untuk menyeleksi ya. Itu menyeleksi lah, mengklik suatu objek ya. Misalnya kita klik gini, nah itu ini fungsinya itu. Kemudian ada ini ya, semacam measure atau penggarisan. Ini mengukur nih, ini fungsinya untuk mengukur ya, ukur objek ya. Kemudian ada di sini ada setting, ada utility dulu, ada setting, men-setting saya ingat settingan kita di infra. Misalnya sih kita klik, nah ini di sini kita bisa setting grafiknya, kita setting. Terus data import, point cloud, user interface, navigasi gitu ya. Kemudian di sini ya, di sini ada
namanya video bomak. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan atau membuat view dari objek yang kita buat. Misalnya seperti ini. Misalnya di sini ya. Nah, di sini saya udah mau mengambil view itu dari sini, mengambil view ini. Tinggal kita klik aja di sini, kita add. Nah, kita sudah mempunyai view 1 ya. View 1 itu. Nah, oke, view 1 kita buat, kemudian kita putar lagi di sini, kita ambil view lain. Nah, di sini misal kita ambil lagi view-nya. Nah, kita sudah punya view 2. Nah, ini sama fungsinya dengan yang ada di SketchUp itu, namanya di SketchUp screen ya, screen view. Nah, seperti kalau kita membuat pergerakan, kita bisa memakai view ini. Misalnya pergerakan video kita bisa menggunakan view ini nanti. Oke, sekarang saya ke sini, ke master ya. Nah, master ini fungsinya itu bisa membuat model lembar kerja pada proyek kita. Nah, misalnya kita buat master 1, terus ada revisi lagi, kita buat master 2, misal ada revisi lagi master 3, misal seperti membuat alternatif ya, alternatif yang ada perubahan-perubahannya gitu. Nah, di sini kita bisa membuatnya nih. Nah, mungkin penjelasan mengenai tool-tool dari Infra itu sampai di sini ya. Semoga ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.